Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatma Mulia, NIM 19018872. Di sini saya akan membahas mengenal lebih dekat dengan e-commerce. Yang pertama ada online shop. Di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Terdapat 7 kategori e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business, yang kedua ada B2C, business to consumer, yang ketiga ada C2C, consumer to consumer, yang keempat ada C2B atau consumer to business, yang kelima ada B2Z atau business to government, yang keenam ada C2Z atau consumer to government, yang terakhir ada O2O atau online to offline. Yang pertama, kita akan membahas tentang B2B atau business to business, yaitu transaksi di mana produk suatu perusahaan yang akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Contohnya produk marketing service. Dan contoh yang kedua ada jasa administrasi perusahaan. Yang kedua ada B2C atau business to consumer, di mana produk atau jasa yang dijual dan perusahaan konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk enceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Contohnya adalah Lazada dan Traveloka. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara. Ibarat penjual dapat langsung menjual barangnya ke pembeli. Contohnya ada Bukalapak dan Blibli. Yang keempat ada C2B atau consumer to business, adalah transaksi penjual dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Contohnya ada influencer marketing, adalah bentuk pemasaran yang dilakukan di media sosial oleh seseorang yang mempunyai pengaruh sosial dan banyak dukungan dari audiennya. Seorang influencer dapat mempengaruhi kebiasaan pembeli agar membeli orang yang mempercayai konten dan testimoninya. Yang kedua ada affiliate marketing, adalah bentuk pemasaran di mana perusahaan selaku bisnis yang membutuhkan seorang affiliate marketing selaku konsumen untuk mempromosikan produknya kepada khalayak luas. Yang kelima ada B2Z atau business to government, yaitu jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Contohnya Embits merupakan perusahaan yang menyediakan layanan platform digital guna melakukan perdagangan barang maupun jasa secara elektronik. Situs yang dipakai untuk melakukan bisnis ini bernama Embits Market. Situs ini diklaim mampu mempermudah jalannya UMKM di seluruh Indonesia. Yang keenam ada C2Z atau Consumer to Government,
merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2Z atau C2Z mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna layanan pemerintah dengan dukungan teknologi dan informasi. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilan secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2Z. Yang terakhir ada O2O atau online to offline. Adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya, saat konsumen melihat iklan secara online dan tertarik untuk membeli produk namun diharuskan mengunjungi toko fisik, maka hal itu merupakan contoh bentuk online to offline. Sebaliknya, jika konsumen yang mengunjungi sebuah gerai fisik namun transaksi harus dilakukan melalui toko online gerai tersebut, maka ini merupakan bentuk offline to offline. Selanjutnya ada keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce, selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, tidak ada batasan geografis saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat penjualan secara online melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batas geografis. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari penjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat dijadikan karena bisnis dengan model ini dapat memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Yang terakhir, memudahkan pencarian pelanggan dan menghemat waktu. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kota pencarian dan langsung muncul hasil mengenali barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Cara memulai berjualan di e-commerce. Yang pertama, memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Kemudian uji apakah produk tersebut layak dijual. Kita perlu melakukan pengujian kelayakan ini meski hanya skala kecil, misalnya tanya kepada kerabat atau lakukan survei dengan memberikan contoh produk. Yang kedua, riset. Persiapan dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jual, dan menemukan pemasok produk tersebut, kita siap untuk membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis ini akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Yang ketiga, tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan kita dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasa telah tersedia jika kita berjualan melalui e-commerce. Namun jika kita berjualan media sosial, opsi transfer bank adalah atau menggunakan QR dapat menjadi pilihan. Yang keempat, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat kita pilih untuk lebih memaksimalkan potensi pada pasar kita. Juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.